sudah kita bicarakan tentang berbagai caranya, tujuannya apa, ya, apa aja yang bisa dilakukan tindakan otopsi itu seperti apa. Kita juga mau tahu dong nih dong, sebenarnya tindakan otopsi itu step by step-nya itu seperti apa? Boleh ya nanti ya? Boleh. Saya diajak ya? Boleh. Baik. Masih ingat ya? Masih ingat ya? sih. Oh, iya. Moga-moga nggak lupa sih. Langsung aja dong. Iya, langsung ya. Proses yang dilakukan mulai dari pemeriksaan luar jenazah. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu apakah ada perlukaan atau ada tanda-tanda memar yang bisa menjadi pemicu terjadinya kemungkinan ya menjadi penyebab kematiannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan luar, dilanjutkanlah dengan pemeriksaan bagian dalam yaitu dengan bedah otopsi. Dan pemeriksaan tadi dilakukan mulai dari rongga perut dan dadanya. Kemarin kita udah lakukan pemeriksaan luar, ya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan dalam. Buntung. Ini aja ya. Satu lagi, gunting lagi. Bebas skalpelnya. Ini kayak zaman dulu deh, asistensi. Pinsetnya, pinset. Pisau. Ini. Ya. Jadi ini sebenarnya untuk membuka bagian perut dulu buka ya, perutnya. rongga perut dulu ya dok ya. Nah, kita buka perutnya, kemudian kita buka dadanya ya. Dan dadanya, Ya. sini kita buka. Kemudian Kita kita baru periksa organnya. Periksa organnya, bagian organ dalamnya. Kemudian akan diketahui di sana apakah ada kelainan, nampaknya organ-organ yang tidak normal gitu, betul ya dok ya? Banyak itu. Oke, sekarang kita buka kepalanya, bisa Oke. ya. Ternyata tidak ada tanda-tanda perlukaan perdarahan di organ-organ dalam tubuhnya. Baru kemudian kita ke daerah kepalanya, di mana di sana dilakukanlah bedah tulang tengkorak dan ditemukan adanya fraktur di tulang dasar tengkorak. Setelah dilakukan pemeriksaan bagian dalam tubuhnya, ya kemudian kita akan melakukan pemeriksaan kepalanya, jadi bedah kepalanya. Ini merupakan salah satu tindakan untuk memeriksa rongga dalam kepala. Jadi ini dilakukan bor kepala menggunakan gergaji untuk membuka tulang kepalanya jenazah. Sebenarnya dilakukan semua pemeriksaan ini dibutuhkan karena kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah sebabnya pemeriksaan benar-benar harus dilakukan secara menyeluruh dari bagian atas sampai bagian bawah tubuhnya. Ini yang dilakukan oleh Dokter Aji ini merupakan pembukaan kulit kepala ya. Setelah kulit kepalanya dibuka, ditarik seperti itu. Kemudian diperiksa bagian dalamnya. Iya, jadi ini di kepalanya ya, kita lihat ada sedikit kelainan, kemudian di otaknya juga. Ya, kita lihat sini ada kelainan. Dan ini kelihatan yang menjadi penyebab matinya di sini. Penyebab kematiannya adanya lokasinya di memang di kepala memang ya. paling banyak memang kalau kekerasan tumpul di kepala. Yang sering menyebabkan kematian itu memang di daerah sini, ya.
kita lihat di sini ada perdarahannya juga ya. Sini ada perdarahannya, kemudian ada memar otaknya. Ya, masih ingat kan ya? Ya, memar otaknya seperti ini. Kayak gitu. Jadi ada rembesan darah di bagian otaknya itu yang menandakan bahwa itulah adanya memar di bagian kepala. Juga kita bisa lihat di sini ada patah tulangnya. Ya, ada patah tulang Ada patah tulangnya ya. di dasar tengkorak. Nah, Itu yang bisa menyebabkan kematiannya. ya. Biasanya kalau di dasar tengkorak ini kan kita tidak kelihatan dari luarnya ya, meninggalnya karena apa. Tapi setelah kita buka, kita setelah otopsi, nah ini baru kelihatan. Ini ada patahan di sini. Nah ini yang kelihatannya menyebabkan Itu kematiannya ya di sini. menjadi penyebabnya. Itu dia. Oke. Ya. Baik. Ya. Ternyata jenazah tersebut meninggal karena adanya luka tumpul akibat mungkin ada kekerasan yang dilakukan secara sengaja di bagian kepalanya. Selesai? Selesai, kita harus tutup lagi ya? Ya, kita tutup lagi. Biasanya ini nanti kita akan jahit secara rapi. Akan dijahit lagi ya Jahit setelah lagi selesai secara rapi. dilakukan. Kemudian kita kembalikan lagi organ-organ tubuhnya ke dalam, kita jahit lagi rapi. Kemudian baru setelah itu kita mandikan. Dimandikan baru kemudian Ya, baru kemudian kita masukkan kembali lagi ke situ. Kalau memang sudah ada keluarganya bisa kita dikembalikan ke keluarganya. Baik. Oke, terima kasih banyak Kak Haji. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan jenazah ya dengan prosedur otopsi yang dilakukan tadi sudah ditemukan bahwa penyebab kematian yang diperiksa ternyata ditemukan adanya perdarahan di bagian otaknya, terutama ada patah tulang di bagian dasar tengkorak kepalanya. Nah, kalau hal tersebut tidak dilakukan, ternyata tidak bisa terdeteksi tuh melalui pemeriksaan luar jenazah saja. Itulah sebabnya kenapa yang namanya pemeriksaan jenazah atau otopsi itu benar-benar dibutuhkan untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab kematian jenazah tersebut. 'Cause I like hell.